ketiga apa, keempat apa. Jadi secara umum begini, jika anak yang lahir pertama, anak pertama nih di satu keluarga, namanya pasti didahului dengan kata wayan, atau tidak gede, atau tidak putu. Nah, khusus untuk cewek namanya luh, L-U-H, luh. Nah, sementara wayang, gede, putu ini bisa dipakai cewek cowok, bisa dipakai. Anak pertama, jadi nama saya gede kan. Jadi Bapak Ibu bisa tebak, ini saya anak ketiga nih kayaknya nih. Enggak ya, sebut nama. Nah, untuk kelahiran kedua ada dua pilihan nih. Untuk kelahiran kedua ada pilihan made atau kadek. Made kalau orang Jakarta bilang made sebenarnya, atau kadek. Nah, untuk ketiga omang atau nyomang. Empat cuma satu pilihannya karena nggak ada pilihan lain, ketut. Itu buntut artinya terakhir. Kelima? Cuma empat. Pertanyaannya apa? Kelima bebas kalau gitu. Kalau kelima, keenam, Saya tunggu deh pertanyaannya. balik lagi ke Nah, benar. Kalau seumpamanya punya anak lebih dari 4, biasanya balik lagi nih. Misalnya yang kelima pasti gede wayan. Kalau anak pertama sebenarnya anak pertama nih gede. Kalau saya punya saudara yang kelima, bisa pilih aja wayan atau putu. Kalau dulu memang sulit membedakan. Kamu gede anak pertama atau anak kelima. Kalau sekarang rata-rata orang Bali cuma punya anak 2. Ini hampir hilang nih. Omang, ketut, hampir hilang. Rata-rata sih maksimal 3 sekarang. Jarang banget orang punya anak 4. Kasta membedakan nama nggak, Pak? Gimana? Kasta membedakan nama nggak? Nah, itu pertanyaannya, kasta. Oke, untuk penamaan kelahiran udah ya. Nah, sekarang kasta. Di agama Hindu, nah kita di Bali ini tidak sama, ya, tidak sama dengan Hindu India. Agama Hindu Bali lahir dari kepercayaan leluhur di Nusantara. Kita di Bali hanya mewarisinya dan melestarikannya. Lalu datanglah kolonial Belanda yang menghubungkan, oh ini mirip banget nih sama Hindu. Di India nih ada harganya, penamaan dewa-dewanya. Oh ya udah kamu Hindu gitu. Padahal kalau kita menilik dari sejarah, agama leluhur Nusantara itu ada banyak. Ada Permalin, Sunda Wiwitan, Kejawen, dan di Semurayak ada Toraja. Yang ada itu sebenarnya warna. Warna itu misalnya sesuai dengan pekerjaan kita. Jika pekerjaannya adalah urusan dalam menyelesaikan agama, pendeta dan lain sebagainya, itu warnanya Brahmana. Terus jika dalam urusan kerajaan, dia menjadi raja, jadi pemimpin suatu daerah, itu Ksatria. Terus jika Bapak Ibu menjadi pengusaha, bisnismen, itu warnanya itu Sudra. Waisya. Jika petani kebanyakan seperti saya, itu Sudra. Lalu kemudian datang pemerintah Hindia kolonial karena ingin memisah-misahkan agar kita tidak bersatu dan gampang diadu domba, dikatakanlah, oh kasta, mulai sekarang kastamu adalah Brahmana sampai keturunan-keturunanmu. Padahal siapapun bisa menjadi pemimpin agama, termasuk saya. Jika saya belajar tentang agama, saya bisa jadi pendeta. Namun karena datang Belanda ingin memecah belah, ya udah disebutlah kasta. Kasta itu berasal dari bahasa Latin sebenarnya. Maka sebenarnya itu bahkan ada yang namanya ide bagus, itu keturunan dari, pada zaman dulu itulah keturunan dari Brahmana yang berurusannya tentang pendeta, tentang menyelesaikan suatu upacara. Semua anak keturunannya disebut ide bagus, itu berasal dari Brahmana. Tapi untuk
untuk sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi ada namanya ide bagus jadi sopir, ada namanya ide bagus jadi guide. Bahkan gubernur sekarang dari bangsa dari kasta sudra malah seperti saya, Wayan Koster namanya. Nah terus untuk kasta kesatria itu diawali dengan nama dewa ya, I Dewa Bujana. Oh, Dewa Bujana ya. Nah itu Dewa Bujana itu leluhurnya mungkin dari suatu kerajaan tertentu. Hanya untuk menentukan leluhurmu dari mana itu aja sih awalnya. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Terus untuk bisnismen, pekerja kantoran itu namanya Gusti Ngurah Rai. Itu mungkin leluhurnya dulu ya bangsa pengusaha, pedagang. Lalu petani seperti saya ya Wayan, Gede, Butuh, udah nggak ada lagi. Tuh, itu kasta. Benar ya Bapak Ibu? Nah, Pertanyaan lainnya, ya yang memang Kataraja kita sopani yang sudah segani, itu bentuk protes sebenarnya. Jadi walaupun sekarang kamu adalah Kataraja, I don't care, aku nggak peduli gitu. Jika kamu mau berteman dengan saya, udah kita berteman. Kalau harus dihormati dengan cara motor suwon, mending jangan berteman. Itu bentuk protes sebenarnya. Itulah sebabnya jika orang-orang Bali tahu, mereka sesama orang Bali nih tahu kalau kita dari Bali Utara, mereka lebih respect karena nggak ada yang ngaling-ngaling, ya udah gitu, teman-teman aja gitu, ngomong apa adanya, nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Makanya mereka lebih gampang bergaul orang-orang Bali Utara karena udah apa adanya, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Itu pesannya kalau Bali Selatan memandang orang-orang di Bali Utara lebih lugas, lebih gampang berteman, lebih luas, lebih ini. Kalau untuk berteman mereka udah habis-habisan ada untuk bela teman gitu. Benar juga, bisa jadi itu karena memang kejemuk masyarakatnya. Jadi nggak ada lagi gitu. Kalau kamu nggak mau harus dihormati juga ya, mending jangan berteman kan gitu. Makanya itu sebagai bentuk kesopanan nih. Itu inti itu kalau bahasa Bali kita sebut bahasa Bali halus sebenarnya. oh gitu. Jadi gini, kan nggak kenal nih. Maaf, inti dari mana ya gitu. Engkau dari mana ya gitu. Karena kalau bahasa udah kenal, bahasa sehari-hari di Bali Utara, bahasa pasaran, saya kan ada namanya aksara suci yang kita ini bisa membangun